atau tubuh kita sendiri yang merasa berputar. Oh. Gitu. Jadi lingkungannya diam, tapi dia mempersepsikan dirinya itu sedang berputar. Jadi kata kuncinya adalah berputar. Pada beberapa orang yang lain, obat mual dan muntahnya itu bukan dengan obat yang biasa. Tentu terapinya berbeda-beda sesuai dengan penyebab vertigonya. Mendadak sedang bekerja, sedang makan, kemudian sedang jalan-jalan, muncul vertigo dan berubah. Waduh, saya merasanya ada sesuatu yang aneh dengan tubuh saya. Sebaiknya langsung periksa. Karena dari pengalaman kami sekitar dari 10 pasien itu 1 sampai 2 pasien itu yang untuk vertigo pertama kali ternyata dia mengalami stroke. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa mau tanya nih ya, pernah nggak sih Anda mengalami sensasi kepala Anda itu kayak berputar-putar gitu ya dunia, sampai akhirnya Anda ngerasa kayak mual dan akhirnya berujung dengan muntah. Nah, ada berbagai, mungkin ada kayak ini kondisi apa gitu ya. Nah, salah satu istilah dalam dunia medis yang sering kita dengar adalah vertigo. Nah, betul nggak sih kalau vertigo itu selalu identik dengan dunia kayak berputar-putar, kelingan dan lain sebagainya. Nah, makanya hari ini kita akan membahas waspada gejala vertigo. Gejalanya apa aja, indikasinya gimana, pengobatannya gimana, bisa kambuh-kambuhan nggak sih? Siapa saja yang berisiko? Nah, makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar vertigo. Tapi sebelum bahas tentang vertigo, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar sakit kepala. Nah, untuk membahas ini telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Kevin SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Selamat pagi Dr. Kevin. Selamat pagi Mas Madlias. Kumaha damang? Kabar sehat. Sehat. Dok, hari ini kita akan bahas vertigo ya. Kebetulan tanggal tua juga ya, vertigo puyeng juga gitu ya. Nah, sebelum bahas vertigo kita bahas sakit kepala dulu, mitos faktanya. Yang pertama adalah, waduh ini serem ya, kalau orang semua punya pekerjaan, punya kehidupan itu pasti akan mengalami stres. Dan katanya stres ini bisa memicu sakit kepala, betul nggak sih? Ada nggak hubungannya stres? Stres itu kan kayak sesuatu yang sifatnya psikis ya, kayak ya mental gitu. Tapi akhirnya kok ke sakit kepala yang notabene ini kan penyakit fisik. Ada nggak hubungan antara stres dan sakit kepala? Ada hubungannya, itu adalah satu fakta. Jadi dalam kondisi stres, hormon stres kita, kortisol dan saraf simpatis itu akan menyebabkan ketegangan pada otot-otot di sekitar kepala dan leher kita. Makanya kadang kalau kita dalam tekanan ingin memegang di daerah dahi, leher atau daerah pundak gitu kan. Itu namanya adalah nyeri kepala tipe tegang atau tension type headache. Oh, nah stres itu kan kayak apa ya, kalau sakit itu ada namanya pain tolerance ya dok ya. Nah kalau stres kan mungkin ada yang apa ya, stresnya itu mild, yang ringan, atau stresnya itu benar-benar berat banget. Nah di titik mana sih, maksudnya ada beda nggak kalau sakit kepala terjadi pada stres yang udah lumayan berat banget? Atau bisa jadi karena toleransinya orang beda-beda, ya stres apapun bisa jadi memicu sakit kepala pada orang-orang tertentu gitu, meskipun itu nggak harus yang berat gitu. Betul, bahkan ada orang yang mengalami stres berat, dia tidak mengalami sakit kepala. Jadi stres ini hanya menjadi salah satu faktor. Jadi ada faktor bakat-bakat yang lain. Misalkan orang itu sudah ada penyakit yang lain, Mas Madlias. Kemudian kondisi bagaimana ototnya, postur dalam bekerjanya. Sehingga stres ini hanya menjadi satu faktor penambah. Bukan menjadi penentu apakah dia derajat ringan, sedang atau berat. Karena ada yang juga stresnya ringan, tapi orang sudah merasa kekakuan atau sudah timbul nyeri kepala yang lain. Nah stres itu kan biasanya identik dengan kayak banyak pikiran gitu ya dok, kayak banyak pikiran. Dan sebenarnya yang dimaksud sakit kepala di sini tuh sakit kepalanya benar-benar yang apa ya, kayak ngenyut sakit kepalanya itu sakit kepala gara-gara stres karena terlalu banyak pikiran campur aduk di otak gitu. Kalau stres pada awam memang stres yang berhubungan dengan kondisi psikis. Tapi kalau kita di bidang kedokteran, stres itu ada macam-macam. Tadi stres psikis salah satunya, ada stres fisik, ada stres dari lingkungan. Artinya kondisi lingkungan yang begitu panas, kondisi lingkungan yang tidak nyaman, lembab, itu juga bisa menjadi pengaruh ke tubuh. Gitu. Nah, sakit kepala itu beda-beda. Tadi kan tadi ada tipe yang nyeri kepala tipe tegang. Jadi rasanya tuh seperti tertarik-tarik, kayak diikat dengan tali. Gitu. Ada juga yang tipe kepala yang migrain, dia tipe kepalanya adalah berdenyut, Mas Madlias. Oh, oke. Jadi memang beda-beda gitu ya dok ya. Dan ternyata stres itu ada hubungannya sakit kepala. Tuh jangan stres lah ya, udah stres sakit kepala lagi ya dok ya, pusing ya. Oke ya, kita lanjut yang kedua.
Nah ini barusan mention ada istilah migrain. Tidak semua sakit kepala adalah migrain. Nah ini kan jadi agak rancu di masyarakat kita. Antara sakit kepala, pusing, migrain kayaknya udah tumpuk. Pokoknya selama kepalanya nggak enak, berat, ngenyut, ya udahlah itu entah migrain, sakit kepala semua sama. Apakah benar tidak semua sakit kepala adalah migrain? Migrain itu beda atau gimana? Benar, jadi sakit kepala itu ada macam-macam sekali variasinya. Jadi nyeri kepala itu biasanya kalau pergi ke dokter saraf dia akan menentukan apakah nyeri kepala ini tipe yang bahaya. Artinya ada sesuatu yang mengancam nyawa, kalau tidak diobati dan diatasi segera akan menyebabkan suatu kecacatan atau hingga meninggal dunia. Artinya misalnya ada tumor, ada infeksi, kemudian ada gangguan saraf di dalam otaknya, nah itu perlu dilakukan diagnosa. Jadi setelah kita menyingkirkan kemungkinan kelainan di dalam otak, baru kita boleh mendiagnosa salah satunya adalah sakit kepala migrain. Jadi migrain itu hanya sebagian kecil dari sakit kepala yang mungkin terjadi dan diagnosa sakit kepala itu begitu luas. Nah, sakit kepala migrain itu tipenya adalah sebelah, umumnya sebelah berdenyut, kemudian dia mengganggu aktivitas. Jadi kalau lagi kerja biasanya dia mengalami perubahan mood, ya dia jadi tidak bisa bekerja, menurun produktivitasnya, ada rasa mual dan muntah, dan juga biasanya silau terhadap cahaya, atau dia tidak ingin lingkungan di sekitarnya itu mengalami kebisingan. Oh, jadi identik sama mungkin sinar atau suara bising gitu ya. Ya. Oke ya, kita lanjut yang ketiga. Nah, ini banyak perempuan meskipun laki-laki ada kalau ada rambutnya ya. Mengunci rambut dengan kencang katanya bisa menyebabkan sakit kepala. Nah, Indonesia itu kan banyak ya cewek-cewek terutama pada mengunci rambut tuh, Dok. Itu bisa menyebabkan sakit kepala apa karena ketariknya gitu atau gimana sih? Ada, jadi ini memang menariknya pada era pandemi COVID, di saat itu kan banyak tenaga kesehatan yang menggunakan hazmat. Hazmat, kemudian kan ada tarik-tarikannya dengan karet ya. Nah ternyata dari penelitiannya itu memang tarikan dari karet itu memang bisa menyebabkan sakit kepala, termasuk kunciran rambut itu. Gitu. Jadi kalau mengunci rambut memang pada beberapa orang begitu tegang, kemudian ketika dilepaskan kuncirannya itu, dia nyeri kepalanya itu hilang. Gitu. Oh, berarti dia kayak ketarik tadi ya, itu kayak tarik-tarik sehingga mungkin ada ketegangan di situ sehingga ketika dilepaskan kuncirannya dia bisa rilis lagi gitu ya. Betul, jadi yang hilang kan sebab sakit kepalanya. Jadi sakit kepala karena tarikan di bagian kulit kepala. Oh, tapi kan ada tuh Dok beberapa pekerjaan atau mungkin di tempat tertentu yang mereka harus mengunci rambutnya gitu. Betul, makanya kan tidak terjadi pada semua orang. Nah kalau misalkan Bapak Ibu di rumah sekalian yang mengalami dalam pekerjaannya terpaksa harus mengunci rambut, kemudian dia terganggu dengan sakit kepalanya, barangkali bisa didiskusikan dengan atasannya. Kan ada pola rambut yang dipotongnya hair bob ya, jadi dia bisa lebih nyaman tanpa harus dikuncir atau ditarik rambutnya. Kalau memang yang sensitif dengan tarikan atau kunciran tersebut. Kembali lagi ke pribadinya ya, kalau dia emang kayak aduh nggak bisa nih dikuncir karena terlalu pusing dan lain sebagainya, mungkin ada alternatif yang lain ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah ini salah satu minuman yang menjadi favorit banyak orang nih ya, kopi. Ya. Nah katanya kopi ini bisa mengatasi sakit kepala. Wah ini kalau benar banyak yang minum kopi nanti Dok. Ada nggak hubungan antara kopi dan sakit kepala? Ada mitos dan ada faktanya. Oh, okay. Jadi faktanya memang untuk beberapa orang, terutama orang dengan migrain, jadi kandungan kafein dalam kopi itu bisa menjadi semacam penyembuh atau pereda dari nyeri kepala dengan migrain. Makanya pada beberapa orang merasa, oh sakit kepala saya menghilang atau membaik dengan minum kopi. Tapi pada beberapa orang, misalkan sudah mengonsumsi kopi yang terlalu berkepanjangan, jadi misalkan minum 2 gelas, 3 gelas, 5 gelas sehari. Kemudian sehari 2 hari, misalkan toko kopi semuanya tutup, biji kopinya tidak ada yang dipanen, dia tidak bisa minum kopi. Nah kemudian kopi ini kemudian bisa menjadi penyebab sakit kepala. Oh? Ya. Gitu. Jadi bisa berkebalikan gitu ya? Ya kan banyak pada pencinta kopi, misalnya dia sudah mengonsumsi kopi dalam jumlah besar, kemudian dia tiba-tiba menghentikan minum kopinya. Nah, ketika dia menghentikan, sakit kepalanya itu begitu hebat. Itu juga ada beberapa kasus terjadi seperti itu. Dok, itu kemunculan sakit kepala yang hebat itu sebenarnya benar-benar memang sakit kepala atau karena addiction-nya itu dengan kopi itu atau karena udah berlangsung lama gitu? Karena sudah terlalu lama dia, jadi kan misalkan mengkonsumsi kafein 5 gelas saja sehari. Tiba-tiba dia hanya minum 1 gelas atau tidak minum sama sekali. Berarti kan terjadi penurunan kadar kafein yang begitu drastis dalam tubuh. Nah kemudian tubuh itu merespon dengan dia mengalami sakit kepala.
pada beberapa orang yang rentan. Jadi hati-hati, jadi minum kopi, kalau memang pencinta kopi mau menurunkan kopinya harus diturunkan secara perlahan. Tidak bisa langsung mendadak, oh besok saya tidak minum kopi lagi. Gitu. Oh pantesan tuh dok, ada beberapa orang ya yang bilang mereka itu coffee lovers gitu ya. Terus kemudian kayak sehari belum minum kopi itu kayak badan gak enak, puyeng, kepala agak berat. Itu emang yang dirasakan seperti itu ya? Memang seperti itu. Jadi ada yang namanya medication overuse headache. Jadi kafein itu sebenarnya adalah obat. Jadi ada beberapa obat pereda nyeri kepala yang diberikan kandungan kafein. Nah kopi itu juga kandungannya kafein. Ketika konsumsi kopi berlebih kemudian dihentikan secara mendadak. Jadi dia konsumsi berbulan-bulan bertahun-tahun minum kopi. Kemudian dihentikan. Nah kemudian dia mengalami nyeri kepala itu sebenarnya adalah medication overuse. Dan biasanya nyeri kepalanya cukup berat dan mengganggu sehingga dia mau tidak mau minta pertolongan. Minta minum kopi atau dia minta pertolongan dia harus minum obat gitu. Oh iya. Selama itu pikiran kayak sugesti aja tuh gitu ya. Ternyata emang ada secara medis sudah terbukti gitu ya. Karena kandungan kafeinnya yang menurun secara drastis itu ya. Betul. Kalau mau secara bertahap ya. Betul. Oke ya. Wah ini buat pecinta kopi ini ilmu ya yang sangat bermanfaat ya. Jadi kalau ada yang mau mencoba menurunkan porsinya ya secara bertahap gitu ya. Bertahap, jangan langsung mendadak menjadi 0. Nanti malah pusing gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir dok. Keramas katanya bisa memicu sakit kepala. Hah? Gimana dok? Antara keramas dan sakit kepala hubungannya gimana? Kayaknya ini adalah suatu mitos ya karena keramas itu kecuali keramasnya yang ditarik ya, yang dicabut rambutnya tadi. Tapi sejauh ini belum ada laporan terkait dengan keramas menyebabkan nyeri kepala. Kalau mungkin ini hubungannya kayak mandi gitu ya dok. Terus mandinya entah pakai air dingin atau air anget lah gitu. Itu justru bisa membuat kepala kita yang lagi sakit atau sakit kepala itu bisa agak redaan nggak sih? Bisa. Kalau tadi tipe tegang kan kemudian kekakuan pada ototnya kemudian dia mandi dengan air hangat tentu bisa menjadi sebagai penyembuh ya dalam tanda kutip supaya ototnya lebih rileks, lebih hangat, lebih longgar. Beberapa orang yang melaporkan juga mandi dengan air dingin itu juga bisa membantu merilekskan ya. Tapi itu yang pada negara-negara tertentu sempat yang tren mandi es itu. Ya. Yang di batap es semua gitu ya. Itu nggak ngerti. Itu kayak kita ngebayanginnya kayak dingin banget gitu ya. Oke, terima kasih Dr. Kevin sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin vertigo di segmen selanjutnya ya. Siap. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar vertigo. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Kevin SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Oke dok, vertigo. Selama ini mungkin kita taunya ya udah sakit kepala gitu ya. Nah ada istilah beberapa yang mungkin orang yang sakit kepala lah, pusing lah gitu ya, keliengan lah sampai vertigo. Nah kalau vertigo ini sendiri apa dok? Jadi vertigo itu adalah sensasi berputar Mas Mandi. Jadi kita entah misalnya saya duduk nih, saya merasa lingkungan saya tuh berputar kayak naik yang kayak putaran permainan tuh yang kursi diputar-putar. Nah kita merasa lingkungan kita berputar. Atau tubuh kita sendiri yang merasa berputar. Gitu. Jadi lingkungannya diam, tapi dia mempersepsikan dirinya itu sedang berputar. Jadi kata kuncinya adalah berputar, motion. Jadi ada satu pergerakan, entah diri atau terhadap lingkungannya. Nah biasanya kan dok ya, kalau berputar, kalau real berputar gitu ya, kalau apalagi kayak di permainan itu gitu ya, itu kan kalau berputar bisa aja orang kayak badannya tuh kayak goyang-goyang gitu ya. Nah sebenarnya kalau yang dirasakan sama orang vertigo itu ketika berputar itu mereka ya hanya ngelihat dunia sekitarnya ini, lingkungan sekitarnya berputar, atau bisa jadi kayak badan mereka ikut kayak ada gaya gravitasinya juga ikut ngerasain berputar goyang-goyang gitu nggak sih atau gimana? Atau diem aja tapi dunianya yang berputar-putar gitu? Iya, jadi secara normal kan memang kita ini hidup di bumi dengan gravitasi. Nah, jadi kita belajar dulu dari sejarahnya bahwa
manusia itu mengalami yang namanya suatu evolusi dan suatu proses adaptasi. Nah, di telinga kita, saya mengatakan ada yang namanya teknologi seperti GPS. Jadi di dalam telinga kita, itu kita bisa tahu, oh saya itu sedang nunduk, saya ini sedang naik ke atas, saya turun ke bawah, saya berputar ke kiri atau berputar ke kanan. Nah, kalau kita posisi sekarang diam, memang tubuh kita diberikan informasi keseimbangan kiri dan kanan itu adalah sama. Jadi kita tidak sedang berpindah ke kiri atau ke kanan. Nah, pada orang-orang tertentu yang mengalami gangguan pada di bagian saraf yang untuk keseimbangan atau sistem vestibular, itu jadi ada perbedaan. Loh, saya lagi tenang, tapi seolah-olah karena yang satu informasinya itu mati gitu sinyalnya, kemudian saya seolah-olah sedang berpindah ke sebelah kanan. Sehingga tubuhnya itu seolah-olah saya itu sedang dijatuhkan ke satu sisi gitu. Sehingga kemudian pada beberapa orang, kalau yang mengalami vertigo berat, bukan hanya dia merasa bergoyang atau berputar, kemudian tubuhnya juga ikut seolah-olah saya ini sedang memang jatuh dari ketinggian. Serem ya. Betul. Berarti kalau dia kayak semisal dia lagi berdiri, bisa aja dia bisa kesungkur ke depan gitu ya. Betul, jatuh. Meskipun nggak ada yang dorong dia gitu, nggak ada. Betul. Karena pada saat kondisi itu ya karena hebatnya dari Allah itu menciptakan sistem keseimbangan ini adalah dari telinga diinformasikan ke otak. Otak kecil salah satunya pusat keseimbangan. Nah, ketika ada informasi terganggu, otak kecil itu menginformasikan, aduh ini kayaknya jatuh. Nah, dia akan bisa Jatuh dalam kondisi berat, dia jatuh. Tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri. Betul. Padahal di sekelilingnya itu fine-fine aja, nggak ada gerakan, nggak ada gempa bahasanya gitu ya. Betul. Padahal di lingkungan sekitarnya tidak sedang terjadi gempa, tidak ada yang jatuh dan tidak ada yang bergerak. Tapi tubuhnya sendiri yang kemudian membanting dirinya. Itu yang dirasakan selain muter-muter itu, dia ada kayak ngenyutnya kah? Atau ya hanya sebatas muter-muter aja gitu? Tergantung tipenya, karena vertigo ya, yang true vertigo, yang benar vertigo itu kita bagi menjadi dua. Oke. Ada yang vertigo perifer, artinya memang gangguan di bagian telinganya. Misalkan tadi karena kristal di dalam telinganya, kanalitnya itu ada yang lepas. Mungkin orang kenal dengan BPPV. Atau sedang mengalami suatu peradangan, ada pembengkakan cairan dalam telinganya, penyakit Meniere. Atau mengalami infeksi, namanya neuritis. Atau yang namanya vertigo sentral. Jadi sentral memang di pusat otaknya. Jadi misalnya mengalami tumor, mengalami infeksi, mengalami stroke ya di batang otak atau di otak kecil atau di bagian cerebellum. Itu juga bisa menjadi penyebab vertigo. Tapi ada juga lagi tadi berhubungan dengan sakit kepala. Ada yang sakit kepala sekaligus mengalami gangguan keseimbangan. Itu pada migrain vestibular, jadi yang dengan tadi kan ada migrain ya sebelah berdenyut. Ini sakit kepala tapi disertai dengan rasa keleyengan atau pusing berputar. Namanya migrain vestibular. Itu juga bisa menyebabkan sakit kepala disertai dengan gangguan keseimbangan. Wih, serem ya. Bayangin kalau tiba-tiba vertigo itu muncul pas lagi mengendarai kendaraan atau pas lagi di ketinggian, serem juga ya dok ya. Betul. Oke, nah sebelum bahas ke sana, kalau ini yang saya tangkap nih dok, ketika terjadi kayak muter-muter sampai akhirnya orang ini terjatuh. Biasanya nih kalau orang muter-muter gitu ya, itu kan jadi kerasanya apa ya, kayak ada rasa mual gitu ya. Nah itu bisa jadi dia bisa ikut ngerasa mual nggak sih? Dan pada ujungnya bisa jadi dia muntah gitu. Sangat sering terjadi. Oh, oke. Jadi di dalam telinga kita itu tadi ada saraf otonom, jadi seolah-olah kan dia ada suatu pergerakan. Nah, diinformasikan ke tubuh gitu kan. Waduh, ada yang tidak benar nih otonom. Kemudian responnya memang yang paling ringan itu adalah mual dan sampai muntah. Sehingga pada beberapa pasien yang mengalami tadi vertigo itu dia sampai muntah-muntah dan ini tidak bisa ditangani dengan obat muntah yang biasa. Mekanisme muntahnya itu setiap tipe vertigo itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa, oh mual, oh dikasih obat mual. Ya mungkin pada beberapa orang respon, tapi pada beberapa orang yang lain obat mual dan muntahnya itu bukan dengan obat yang biasa. Tentu terapinya berbeda-beda sesuai dengan penyebab vertigonya. Nah kalau ngomongin mualnya itu gitu ya, sampai muntah, itu kan kalau vertigo kan berarti dia sebelum ditangani ya dok ya, sebelum ada tindakan gitu, itu kan pasti akan muncul terus kan dok? Maksudnya itu hilang muncul atau muncul terus? Tergantung tadi tipenya beda-beda. Kalau tadi mekanismenya kristalnya atau kanalitnya itu ada yang lepas di dalam telinganya. Ya, itu hanya muncul hilang timbul. Misalkan dia karena berpindah posisi dari tidur miring kiri terus terlentang atau dari duduk ke berbaring misalkan. Ya, pada saat itulah dia timbul vertigo. Tapi kalau tadi mengalami peradangan
kemudian ada gangguan di otak kecilnya, gitu kan, atau di batang otaknya karena ada tumor, ya tentu gejala vertigonya akan terasa menetap. Nah kalau yang baik yang menetap maupun hilang timbul gitu ya, ketika vertigo itu muncul dan katakanlah yang menetap lah gitu ya, kalau hilang timbul kan ada jeda di mana mereka merasa normal gitu ya. Nah kalau kayak yang menetap, dia kan rasa mual dan muntah. Berarti selama ada si vertigo dan dia ada sensasi muter-muter, dia ada kemungkinan akan muntah lagi dan muntah lagi. Nah, tidak dong. Jadi kan dia datang ke dokter, nanti dokter akan menentukan, oh ini penyebabnya apa dan terapinya apa. Gitu. Jadi ya itulah target dari perawatan dan itu akan butuh terapi lanjutan gitu. Jadi ya kita harapkan ya pasiennya gejalanya berkurang gitu atau bisa teratasi sehingga dia bisa minimal dia beristirahat dengan nyaman atau minimal dia bisa duduk atau makan dengan nyaman. Tentu terganggu dong kalau kita makan muntah gitu. Iya betul. Nah itulah gunanya kalau udah kerasa nggak enak muntah sekali ya udah langsung ke dokter ya. Jangan nunggu kayak nanti karena pikirnya kayak muntah biasa, makanya tadi kan dokter Kevin bilang bukan pakai obat muntah yang biasa, kan ini beda. Ini kasusnya vertigo gitu ya. Betul. Oke. Nah sekarang kita berbicara tentang siapa aja yang rentan mengalami vertigo ini. Apakah memang orang yang punya satu penyakit komorbid tertentukah yang dimana ada hubungannya dengan vertigo, atau bisa jadi orang yang tidak punya komorbid sama sekali pun bisa mengalami vertigo? Jadi vertigo itu bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja, di mana saja. Nah, jadi serandom itu ya? Ya, tadi kan mekanismenya kan kita contoh paling sederhana telinga, ya kan? Pada kondisi apa sih orang telinga di usia muda bisa terganggu? Yang paling saya sering temukan di usia muda biasanya adalah kecelakaan lalu lintas, tertabrak motor, terjatuh atau kondisi dia mobilnya ya terhantam ke satu sisi atau terguling, ya betul ada cedera kepala. Kemudian telinganya ini kan ada yang terganggu, ada yang lepas. Nah dia kemudian selain mengeluhkan luka di kepalanya, dia ngeluh, dok saya kelayangan, dok saya ngerasa pusing berputar gitu, saya merasa ada yang aneh. Itu. Kemudian ada juga ya mekanismenya tadi karena memang di struktur di telinganya mengalami gangguan. Biasanya ini berhubungan dengan dokter THT. Ada infeksi kah? Ada sesuatu gangguan dalam telinganya. Kemudian tadi kalau sudah semakin tua gitu ya, kita bertambah usia, kemudian tuh kristalnya ada yang lepas, tadi kanalit-kanalitnya ada yang lepas. Kemudian kalau di usia di atas 50-60, ini faktanya, jadi kita sempat kita melakukan studi, ternyata di usia di atas 60 tahun, tanpa sebab nih tiba-tiba mengalami vertigo, biasanya berhubungan dengan darah tinggi, diabetes, ada gangguan jantung. Gitu. Itu kayak penyakit yang prevalensinya lumayan tinggi ya dok ya, dan itu mungkin menjadi salah satu ancaman juga untuk orang-orang yang sudah menjelang lanjut usia. Betul. Nah, pentingnya menjaga kesehatan dari dini ya, meskipun berbagai risiko tetap ada gitu ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar vertigo. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Kevin SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Oke dok, kita ngomongin vertigo lagi. Ya. Ini kalau nggak salah ya, saya tuh pernah baca gitu. Atau sini ada hubungannya atau enggak, karena sama-sama di otak gitu ya. Nah ini kalau ngomongin ada sesuatu gangguan di otak ini agak riskan, karena otak kan menjadi pengendali ke semua tubuh kan gitu ya. Ada nggak sih hubungan antara vertigo dan kemungkinan orang bisa mengalami stroke? Karena kan kalau stroke juga hubungannya dengan di otak, vertigo juga di kepala kan, itu ada hubungan nggak sih dok? Betul, tadi kan di segmen sebelumnya saya mengatakan bahwa jangan asal mengonsumsi obat vertigo. Memang obatnya sederhana, ya kan? Mungkin dari keluarga atau ada teman bisa memberikan obat. Tapi perlu Bapak Ibu di rumah ingat bahwa kalau ada gejala vertigo mendadak
Artinya sebelumnya saya tidak mengalami gejala ini, mendadak sedang bekerja, sedang makan, kemudian sedang jalan-jalan, muncul vertigo dan berubah. Waduh, saya merasanya ada sesuatu yang aneh dengan tubuh saya. Sebaiknya langsung periksa. Karena dari pengalaman kami sekitar dari 10 pasien itu 1 sampai 2 pasien itu yang untuk vertigo pertama kali ternyata dia mengalami stroke. Gitu. Dan banyak yang tadi vertigonya ketika mereka mengonsumsi obat vertigo biasa, minum tapi dia tidak sembuh, kemudian baru datang kita buktikan memang itu adalah stroke. Tapi sayangnya mereka datang dengan kondisi yang telat. Gitu. Jadi memang kalau pemirsa di rumah Bapak Ibu yang mengalami vertigo pertama kali mendadak ya dan berubah ya, segera ke rumah sakit, cek apakah memang ini vertigo yang biasa tadi yang kita jelaskan atau memang ini bukan vertigo biasa, ada sebab lain. Biasanya kalau mendadak itu berhubungan dengan sumbatan di aliran darah menuju otak. Jadi serem ya dok ya. Tapi sebenarnya gini, untuk membedakan gejalanya ya dok ya, antara yang vertigo biasa sama vertigo yang ini karena menuju ke stroke. Karena kan apalagi tadi dokter Kevin menyebutkan baru pertama kali ngerasain vertigo dan ini indikasinya menuju ke stroke. Orang kan pasti belum aware dok, belum ngeh, belum notice bahwasanya oh ini vertigo dan ini yang menuju ke stroke gitu. Betul. Ada nggak sih maksudnya perbedaan yang signifikan gejalanya atau sama aja samar-samar juga antara yang biasa sama yang menuju ke stroke ini sendiri? Kalau gejalanya awal dan ringan itu memang gejalanya serupa dan memang agak sulit dibedakan secara awam. Pun beberapa dokter itu juga akan sulit karena gejalanya begitu tipis perbedaannya. Tapi kalau sudah muncul gejala-gejala yang lain tadi, sudah mencong mulutnya atau paling sering adalah kebas di sekitar mulutnya seperti ada rasa kesemutan atau seperti habis makan cabai padahal tidak sedang konsumsi apa-apa, atau pandangannya itu double. Atau tadi mendadak kok tubuh saya tidak bisa berdiri, badannya itu bergoyang-goyang. Nah itu biasanya curiga dan itu harus melakukan pemeriksaan ke dokter. Tapi secara mudah, pemirsa di rumah Bapak Ibu itu kalau mengalami ya vertigo pertama kali, sebelumnya nggak pernah, sebaiknya periksakan diri dulu. Tuh, dibanding mendiagnosis diri sendiri, kemudian mengonsumsi obat-obat secara mandiri, tapi ternyata tidak menyembuhkan dan ternyata ada kondisi yang lebih berat, tentu ini menjadi bukan suatu terapi ya, tapi ini menjadi suatu penghambat untuk terapi yang memang sebenarnya. Gitu. Oke. Ini menariknya kalau kita ngomongin gejalanya yang memang hampir sama apalagi di awal-awal gitu dok ya. Ini juga melihat, koreksi kalau salah dok, ada beberapa kondisi penyakit yang diawali juga dengan kelingan tadi yang muter-muter gitu ya. Pun dengan yang mirip-mirip dengan vertigo, ada namanya pusing lah, sakit kepala yang tadi sempat kita bahas juga. Atau mungkin orang-orang dengan kayak entah darah rendah atau gula rendah itu juga kan ketika bangun tuh kekeliangan. Itu keliangannya itu bisa jadi antara yang vertigo dan yang non vertigo itu bisa jadi beda sama atau gimana dok keliangannya? Nah ini kita perlu lihat dulu karena memang perbendaharaan kita di bahasa Indonesia itu nanti boleh dicek bahwa di Indonesia itu kita menggunakan pusing. Biasanya kita jarang sekali pasien datang, dok saya mengalami vertigo. Biasanya saya mengalami pusing. Pusing betul. Nah ternyata di Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pusing itu ada 3 arti. Pusing itu berhubungan dengan sakit kepala. Aduh saya pusing nih karena pekerjaan saya berat gitu ya. Kemudian saya stres, saya pusing. Itu adalah sakit kepala. Yang kedua dengan gangguan keseimbangan, dizzy, dia merasa goyang. Nah ini bukan yang true vertigo tadi. Aduh kayaknya kalau lagi pekerjaan ini saya ngerasanya nggak nyaman, saya lagi upacara bendera, saya ingin jatuh. Nah tadi yang berhubungan dengan gula darah, tadi gangguan pada elektrolit kurang garam, kan kurang minum. Kemudian bisa juga pada gangguan mata, misalkan kayak saya, ada karena matanya itu ada gangguan pada koreksi plus dan minusnya, kemudian gambar itu seolah-olah seperti rapat. Atau pergi ke pasar yang begitu ramai, dia juga bisa menimbulkan gejala pusing, rasanya itu goyang, dizzy, gitu. Atau pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada kakinya dengan diabetes karena saraf kakinya itu kan sudah jadi kebal, sehingga dia berdirinya itu seperti tidak ajek, tidak seperti menempel di bagian bumi. Nah kemudian yang ketiga adalah baru yang benar vertigo, ngerasa pusing berputar. Jadi pemirsa di rumah bisa merasakan apakah tadi sakit kepala, rasa bergoyang atau rasa pusing berputar. Oke, jadi harus ngelihat dulu ya apa yang terjadi, mungkin juga lingkungan sekitarnya seperti apa gitu ya. Betul. Oke, nah sekarang dengan kondisi vertigo yang ada dok, entah dia karena ada sensasi
berputar terus tiba-tiba semisal dia bisa jatuh, muntah dan lain sebagainya. Kalau ngomongin vertigo yang mungkin ya belum tertangani dengan baik, itu dia kira-kira bisa mengancam nyawa nggak sih? Dari vertigonya ya, bukan karena jatuh kesebentok terus akhirnya ada berisiko gitu. Kalau dari vertigonya sendiri ada apa ya, skenario terburuknya apa sih? Kalau ngomongin otak kan kadang-kadang orang agak riskan gitu. Betul, tadi kan sempat kita bahas ada gejala mual dan muntah. Saya sempat menangani satu kasus, jadi seorang bapak tadi usianya kurang lebih usia 60-an ya. Hanya muntah kan gejalanya tadi. Oh. Setiap miring muntah, kemudian setiap dia mau duduk muntah, dia mau gerak muntah. Nah, kalau muntahnya sekali dua kali ya tubuh masih mentoleransi. Tapi bayangkan ketika dia mengalami 2 hari, 3 hari dia muntah, ya kan, tidak bisa makan kan, dikit-dikit muntah. Akhirnya dia mengalami dehidrasi. Nah, kemudian dehidrasi ini tensinya turun, darahnya menjadi kental dan muncul komplikasi-komplikasi yang lain. Jadi tadi sepertinya sederhana kan, vertigo yang karena kristal di dalam telinganya ini lepas. Tapi efek samping dari mual muntah ini kemudian muncul jadi permasalahan yang lebih besar gitu. Serem banget ya. Betul, sehingga terapinya itu bukan hanya dengan obat vertigo untuk meredakan gejala. Tadi kita harus berikan cairan, berikan makanan dengan cukup, kemudian kita harus mengatasi penyebabnya gitu. Penyebabnya bukan dengan obat pereda vertigo, kita harus membalikkan tadi kanalit atau kristalnya itu ke tempat yang seharusnya. Nah itulah kadang-kadang di masyarakat kita kan menyepelekan bahwa ini pusing aja, ambil obat, dibeli obat di warung gitu ya, sakit kepala, meskipun indikasinya ini ternyata vertigo gitu ya. Nah ini perlu edukasi yang lebih menyeluruh ya ke masyarakat kita supaya mereka paham bahwa ini kondisinya adalah vertigo dengan penanganan khusus. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsatir.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar vertigo. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsatir.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Kevin SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Oke, kita lanjut lagi ya. Dok, sekarang kalau untuk katakanlah ada nih orang pernah beberapa kali kayak sakit kepala gitu ya. Ini sakit kepala ya, bukan vertigo ya. Atau pusing gitu ya. Dan terus kayak mendengar pembicaraan kita hari ini, terus mereka kayak takut nih kalau ada kemungkinan vertigo karena kan bisa mengancam nyawa sampai harus muntah-muntah terus menatap kayak tadi pasien. Hingga akhirnya dehidrasi dan lain sebagainya. Bisa nggak sih kalau kita sering mengalami kondisi entah kepala nyeri atau segala macam gitu kan, meskipun itu bukan indikasinya ke vertigo gitu ya. Bisa nggak sih kita datang ke dokter untuk, dok aku mau cek dong gitu, periksain di kepala aku ini kira-kira ada apa kok sering sakit kepala sehingga mungkin takutnya ke depan bisa terjadi vertigo, itu bisa mendiagnosis itu nggak sih dok atau gimana pemeriksaannya? Bisa, umumnya kalau datang ke poliklinik gitu ya Mas Matias, kita akan lakukan tanya jawab dulu ya, kemudian kita lakukan pemeriksaan tergantung keluhannya. Nah kemudian kalau apa sih yang bisa kita lakukan? Sebenarnya banyak, kalau kami di bidang neurologi itu bisa tadi MRI itu yang pemeriksaan paling standar, jadi memang terlihat jelas dibandingkan dengan CT scan itu tadi otak kecilnya bagaimana, batang otaknya seperti apa. Kemudian kalau memang usianya lebih lanjut, biasanya kami akan menawarkan apakah mau dilakukan screening ya, jadi dilihat pembuluh darah lehernya. Oh ternyata kalau dia sedang posisi tertentu naik turun lift, dia ngerasa vertigo, oh ternyata memang ada penyempitan di aliran darah di pembuluh darah lehernya, itu juga kita bisa lakukan pemeriksaan gitu. Jadi tergantung kebutuhannya seperti apa. Memang di Indonesia konsep medical check up ini masih belum populer ya. Sementara di luar negeri mereka itu bisa melakukan medical check up berkala, misalnya setahun sekali, 2 tahun sekali, sehingga mereka bisa memantau apakah ini satu kondisi yang perlu perhatian khusus, perlu ditindaklanjuti atau ya mereka ya hidup sehat, berubah dengan gaya hidupnya. Semisal dok, dari pemeriksaan itu ketahuan bahwa ada sesuatu, adalah kondisi tertentu yang kayaknya ini rentan someday bisa mengalami vertigo, itu ada pencegahan bisa dilakukan dari hasil pemeriksaan itu atau enggak, atau gimana?
Bisa ya, tergantung. Kalau misalkan gejalanya kecil ya, oh misalkan ada satu tumor kecil gitu ya, tapi kita nilai dari gambarannya itu tidak begitu berbahaya. Tentu kita hanya pantau saja, kan agak riskan ya, harus melakukan pembedahan, Iya, kemudian betul. mengambil Betul. manfaat dengan mudaratnya lebih tinggi mudaratnya, lebih bahaya. Nah, kalau misalkan kita nilai, oh ternyata aman, ya kita lakukan pemantauan saja. Tapi kalau memang kita nilai, wah ini perlu lakukan intervensi atau tindakan lebih lanjut, tentu nanti kita akan kolaborasi dengan dokter yang lain. Tergantung kebutuhannya. Apa dokter THT misalkan, atau misalkan butuh dengan dokter bedah saraf. Oke, oke. Tapi sebelum sampai ke dokter, Dok, biasanya kan untuk orang yang mengalami vertigo itu kan kerasanya tadi nggak enak banget gitu ya. Sebelum akhirnya mungkin mereka entah ya kalau ada orang yang nganterin sih enak ya ke dokter gitu, ke rumah sakit. Kalau misal sendirian, ada nggak sih hal yang bisa kita lakukan di awal banget gitu sebelum kita periksa ke dokter? Misal di rumah nih udah kerasa, aduh vertigonya gini, saya udah nggak tahan pengen ke dokter tapi sendirian gitu. Atau tetap nggak bisa sendiri. Atau kayak ada hal-hal yang bisa sedikit lebih meringankan vertigonya sehingga kita bisa ada upaya buat datang ke dokter gitu. Ya, tadi kan tergantung ya, beda-beda terapinya. Misal contoh paling umum yang masyarakat awam bisa beli obat yang namanya golongan beta histin. Salah satunya ya beta histin. Misalnya dikonsumsi nih, sehingga beta histin itu bekerja gimana supaya tadi fungsi keseimbangannya agak kita tekan. Sehingga kalau ada perbedaan antara kiri dan kanan, dia bisa agak lebih seimbang dan dia bisa melangkah, dia bisa misalnya naik mobil atau minta pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau misalkan ini gejalanya tidak sesuai tadi, aduh kok saya mencong ya, aduh kok saya bicara pelok, itu tentu harus lakukan pertolongan segera ke rumah sakit, jangan ditunda-tunda terlalu lama. Gitu. Itu sebenarnya kalau akhirnya muncul tuh Dok gejalanya, itu meskipun tadi ada pengobatan pakai apa beta histin itu ya. Nah itu dia bisa berlangsung berapa lama sih? Entah dari si vertigonya ini sendiri bisa berlangsung berapa lama atau setelah mengonsumsi obat nih ya gitu, itu bisa langsung ngefek sehingga orang ini bisa kayak oke, ada apa ya? Ada tenaga deh gitu ya, ada kemungkinan untuk bisa pergi ke rumah sakit ketemu sama dokter gitu. Biasanya kalau yang sediaan yang cukup memadai, biasanya kita butuh dosis yang besar ya. Jadi angkanya 24-48 mg. Itu biasanya yang cukup untuk menekan fungsi keseimbangannya sementara waktu. Tapi tadi terkait berapa lama sih yang aman gitu kan. Obat ini tidak boleh dikonsumsi dalam jangka panjang. Kenapa? Tadi kan fungsi keseimbangannya dia tekan. Jadi tubuh itu kalau ada sesuatu yang rusak, dia mencoba untuk menyeimbangkan. Sehingga jangan Bapak Ibu di rumah ya pemirsa yang mengonsumsi obat ini misalkan sebulan, 1 tahun bahkan saya pernah menemukan pasien seperti itu. Karena penyebabnya tidak diatasi. Yang benar obat ini hanya dikonsumsi 7 hari, maksimal itu adalah 10 hari. Lebih dari itu tentu ya kita tidak memberikan kesempatan bagi tubuh untuk melakukan check and balances. Melakukan adaptasi dengan perubahan tadi fungsi keseimbangannya. Jadi bukan hanya dengan obat ya, tetapi juga tadi saya sempat singgung terkait dengan terapi pembalikan kristal ya tadi atau kanalit ke tempat yang seharusnya. Mungkin Bapak Ibu di rumah bisa lakukan cek yang namanya Brandarov ya, itu adalah latihan sederhana yang di rumah bisa dilakukan supaya keseimbangannya lebih baik. Atau ada mekanisme keseimbangan hanya duduk tegap, noleh kiri, noleh sebelah kanan kepalanya supaya dia merasa memang tubuhnya itu memang stabil, mengajari kembali otak. Atau tadi kalau mekanismenya gangguan di saraf otak kecil ya, tentu kita harus berkolaborasi dengan dokter rehabilitasi dengan fisioterapi supaya diajarkan tadi mekanisme keseimbangannya gitu. Oke Dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram. Ya. Saya bacakan dari Mbak Luna. Halo Dok, saya usianya 25. Ya. Udah 5 hari belakangan ini kepala saya tuh rasanya sakit dan keleyengan kayak ada gempa. Kebetulan kemarin ada gempa juga ya di Jogja. Ya. Apalagi kalau pas habis duduk mau berdiri. Kira-kira ini vertigo bukan ya Dok? Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya? Terima kasih. Ya ada gempa kemarin juga ya. Ada gempa di Jogja ya, kita ucapkan berduka ya untuk teman-teman yang ada di Jogja. Nah gimana nih Dok? Jadi kalau tadi dari keluhannya ada sakit kepala dan ada keluhan pusing ya. Oh iya betul. Pusing. Tapi tidak dispesifikan apakah ini sesuatu yang berputar atau hanya bergoyang. Tapi kita menjawab dengan 2 kemungkinan. Yang ada satu clue lagi Dok, apalagi pas habis duduk mau berdiri. Ya.
Biasanya kita akan cek tadi kalau keluhannya adalah kelainan, nanti dokter saraf biasanya akan melakukan satu standar prosedur. Kemudian kita dengan kemungkinan yang pertama, kemungkinannya memang benar vertigo. Ya, tadi tahu dari mana dokternya, dok ini memang benar. Biasanya dokternya itu akan lihat mata. Nah, tadi kan mekanismenya adalah fungsi keseimbangan. Bola matanya itu akan bergerak, Mas Madlias. Pada saat diperiksa itu ada satu pergerakan. Ini misalnya di posisi ke kiri gitu. Dan muncul tuh gerakannya. Nah, gerakan ini menjadi satu panduan. Oh, memang benar ini posisi seperti ini yang menyebabkan vertigo. Sehingga nanti dokternya akan melakukan suatu prosedur untuk mengembalikan kanalit atau kristal itu ke tempat yang seharusnya. Nah, yang kedua ini juga cukup sering terjadi. Biasanya tanda-tandanya tadi lehernya kaku, dia ngalamin sakit kepala. Ini yang adalah tadi mekanisme dizzy. Saya tidak seimbang, dok. Dizzy. Akibat kekakuan di sebagian leher dan di bagian pundaknya. Tentu ini bukan dengan tadi manuver pembalikan. Tentu dia harus dilemaskan otot-otot di sekitarnya. Gitu. Dan biasanya itu akan cukup teratasi dengan efektif. Nah kalau mungkin ini Mbak Luna kayak penasaran harus datang ke dokter apa saraf, Jo? Dokter saraf. Oke. Gitu. Dokter saraf akan cukup membantu mengarahkan ini mau ke arah mana. Apakah memang benar vertigo, ya, atau memang tadi karena kekakuan akibat ototnya. Tentu kekakuan otot ini bisa kita selesaikan, tapi bukan dengan obat vertigo, dengan mekanisme terapi yang lain. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Mbak Luna ya, dan semoga sehat selalu ya. Kalau mau pengobatan langsung aja ketemu Dokter Kevin ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Nggak kerasa udah mau segmen terakhir aja ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar vertigo bersama dengan Dr. Kevin SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Alam Sutera. Oke dok, kita ngomongin vertigo ini sendiri satu kondisi yang dia sifatnya bisa menurun nggak sih ke anaknya, cucunya dan lain sebagainya? Atau ini benar-benar personal, tidak ada hubungannya genetik gitu ke bawah-bawahnya gitu? Tidak menurunkan, maksudnya tidak bapak ibunya vertigo kemudian anaknya menjadi vertigo, tidak seperti itu. Juga tidak menular vertigo ini. Jadi dia adalah suatu penyakit yang personal. Kenapa tadi? Ya karena mekanismenya adalah gangguan keseimbangan secara individu, bukan karena diturunkan. Oke, nah sekarang kalau untuk pengobatannya gitu ya, kalau kan tadi di awal ada beberapa yang ya mungkin bisa penanganan di awal lah ya gitu ya. Nah sekarang dengan ada beberapa jenis vertigo yang terjadi itu penanganannya bisa sama atau beda atau seperti apa dok? Berbeda-beda, ya kan kasusnya kalau datang ke rumah sakit ya masa sedang muntah kita lakukan pembalikan posisi ke tempat yang seharusnya, tentu tidak menyenangkan bagi pasien. Kita atasi dulu nih tadi kekurangan cairannya kah, mual muntahnya. Nah, tiap kasus itu berbeda-beda. Kalau memang secara umum karena tadi kristal yang lepas ya kita lakukan pembalikan ke tempat yang seharusnya. Tapi kalau mekanismenya karena infeksi virus, tentu kita perlu ya mengatasi infeksi virusnya atau peradangannya. Atau kalau memang ada masalah di bagian otak kecilnya, maka itu kita harus spesifikan. Tadi apakah karena ada darah misalkan karena setelah kecelakaan, atau misalkan karena ada infeksi, atau karena ada tumor, ya tentu mekanismenya bukan dengan obat vertigo, ya kita harus mengambil tumornya, atau ya darahnya ya kita harus keluarkan supaya pasiennya tidak mengalami gejala vertigo yang berkepanjangan. Oh, berarti memang kalau kita lihat per kondisi ya, kondisinya seperti apa. Tapi ada nggak sih dok kayak range, kalau kita ngomongin orang dengan vertigo, pengobatannya itu bisa berapa lama? Kan pasti ini kalau dengan kasus-kasus seperti itu dia harus rawat inap gitu ya dok. Itu atau bisa berjalannya itu mereka harus bed rest tuh kira-kira bisa berapa lama antara yang range yang standar sampai maksimal gitu? Biasanya kalau dalam pasien rawat inap sehari pertama kita tidak melakukan terapi yang invasif ya, maksudnya tadi kita bolak-balik kemudian kita fisioterapi di hari pertama biasanya kita hindari. Kemudian hari kedua setelah pasiennya merasa nyaman, dia merasa lebih bugar dan merasa lebih segar, dia mau untuk melakukan terapi, kita usahakan. Biasanya perawatan itu kurang lebih 3-5 hari. Gitu. Umumnya sih 3 hari dan pasien merasa, wah saya sudah baik dan saya mau pulang. Dan biasanya kalau saya secara pribadi, saya akan setelah kita lakukan terapi, saya minta pasien untuk coba lakukan yang kemarin terasa pusing berputar. Kalau pasiennya merasa nyaman, ya pasien boleh pulang, sehingga memang benar-benar pasien itu pulang bukan karena efek tertutupi dengan obat, tapi memang penyebabnya itu sudah teratasi dengan tuntas. Nah itu dia. Nah
meskipun akhirnya penyebabnya sudah teratasi dengan tuntas. Karena kita nggak ngerti lagi nih, mereka kembali lagi ke lingkungan mereka masing-masing. Ya. Ada nggak sih kemungkinan ini bisa terulang lagi nih vertigonya? Entah karena berbagai faktor risiko yang ada gitu ya. Ini mereka bisa lagi ke depannya mengalami vertigo dengan entah penyebab yang sama atau penyebab yang berbeda gitu. Sangat bisa terjadi, umumnya ini terjadi di usia tua ya. Tadi kan sebaik-baiknya kita manusia berusaha tetap tidak ada yang melawan dengan kodrat pencipta kita gitu. Tadi mekanisme pembalikan itu paling hanya mengembalikan kristalnya 70-90%, tidak ada yang 100%. Sehingga setelahnya pasien kita minta untuk lakukan terapi mandiri. Tadi yang namanya terapi dengan Brandarov gitu Brandarov. kan. Supaya tadi kalau sisa 10% ya kita mentoleransi lah ada yang gangguan keseimbangan tersebut. Nah, kalau yang usia tua terkadang dengan mekanisme yang kita belum tahu, kanalit atau kristal ini lepas sebagai penyebab dari BPPV ini sehingga bisa mengalami kekambuhan. Tapi umumnya jarang kalau kita sudah berusaha mengembalikan kristal tadi ke tempat yang seharusnya. Yang seringkali kambuh adalah hanya mengonsumsi obat, gejalanya mereda, kemudian 6 bulan, 1 tahun kemudian muncul kembali. Nah, ini yang biasanya perlu kita lakukan, ambil waktu sejenak ya 10-20 menit untuk mengembalikan kanalit atau kristal ke tempat yang seharusnya. Dalam hal ini adalah kanalis semisirkularis bahasa kedokterannya. Oke. Itu berarti kondisi-kondisi tertentu gitu ya. Nah, sekarang gini, ketika orang ini udah pernah mengalami ada riwayat vertigo gitu ya. Mungkin nggak sih ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang ini sehingga akhirnya kalau hal-hal kayak gini tuh ini bisa memicu terjadinya vertigo lagi nih ke ibu atau bapak gitu. Mungkin selama ini dokter punya ada riwayat pasien begini-begini, wah ini timbul lagi vertigonya. Ada nggak sih hal-hal yang harus boleh dan tidak boleh dilakukan gitu? Kalau boleh dan tidak boleh umumnya ini pada pasien dengan cedera kepala ya. Yang tadi kecelakaan, tertabrak atau ditabrak ya, tentu umumnya di sini dia ada satu mekanisme keseimbangannya. Saya lihat dari pengalaman saya secara pribadi, pasien-pasien yang cedera kepala ini pemulihannya agak lebih lambat. Terutama terkait dengan posisi kepala. Karena kan mekanisme benturan pasti dia ada cedera di bagian lehernya. Biasanya itu dia ada pembatasan dalam lingkup gerak kepalanya. Tapi perlahan dia pasti akan kita usahakan untuk mendekati fungsi yang sebelumnya. Tapi kalau tadi mekanismenya karena BPPV, kristal yang lepas tadi, dia umumnya bisa miring kiri, miring kanan secara normal, dia bisa duduk dan beraktivitas secara normal. Kalau mekanismenya karena peradangan, umumnya setelah infeksinya teratasi, ya dia akan sembuh. Tapi yang ada satu memang kalau dia ada suatu penyakit namanya adalah penyakit Meniere, umumnya ini hanya meredakan gejala. Belum ada pengobatan yang benar-benar menyembuhkan. Atau tadi kalau sebabnya tumor ya pasti ada gejala sisa. Oke, terima kasih Dr. Kevin. Hari ini kita membahas banyak seputar vertigo dan semoga tidak ada yang mengalami vertigo. Kalaupun vertigo segera berobat ke dokter gitu ya dok. Ya. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di IMC Alam Sutra. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Kevin. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Radha Madlia Somit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas dari Selasa yang indah ini. Ingat jaga kesehatan kepala Anda supaya nggak mengalami vertigo. Sampai jumpa. Terima kasih dok.